Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dapur Bunda Siska mau membuat kacang telur supaya tidak mudah melempem teman-teman. Ini cocok sekali buat isian toples di hari raya nanti ya teman-teman. Atau boleh juga buat ide jualan ya teman-teman, karena jualan kacang telur ini tidak musiman. Apalagi kalau Ramadan seperti ini teman-teman, ya dijamin nanti laris manis. Ini saya juga buat orderan dari tetangga saya, tapi cuma sedikit ya teman-teman. Kalau kalian penasaran bagaimana cara membuat dan cara menjualnya, silahkan simak sampai selesai ya, dan jangan di skip supaya nanti kalian itu tidak gagal paham cara membuat dan cara menjualnya. Yuk kita langsung cara memasaknya ya. Ini saya sudah menyiapkan kacang tanah 1 kilo. Sekarang kacang tanah ini mahal ya teman-teman, soalnya hari raya udah dekat, jadi banyak yang membeli kacang. Jadi sekarang itu semakin mahal kacangnya teman-teman. Nah sekarang ini tepung terigu, saya biasanya setiap 1 kilo kacang itu menggunakan 500 sampai 600 gram ya teman-teman, atau secukupnya, dan tergantung besar kecil telur itu ya. Kemudian ini gula pasir 260 gram yang sudah saya blender. Lalu ini 1 wadah vanili bubuk supaya nanti kacangnya itu wangi ya teman-teman, dan pembeli itu suka banget. Kemudian kita aduk dulu bahan keringnya. Kalau kalian nggak suka wangi, nggak suka vanili, boleh juga di skip ya teman-teman. Kemudian ini 2 sendok teh margarin. Ini saya tidak mencairkan ya, karena di suhu ruang sudah 1 jam teman-teman. Kemudian ini telur ayam, saya menggunakan 2 ya, besar. Tapi kalau seandainya telur kecil harus menggunakan 3 ya teman-teman, soalnya nanti kalau telur kecil itu ukurannya kurang pas, jadi kacangnya itu kulitnya nggak bisa tertutup ya. Nah sekarang kita aduk dulu menggunakan sendok sampai tercampur merata. Kemudian kita menggunakan whisker ya. Seandainya kalau langsung menggunakan whisker itu agak susah ya teman-teman. Nah sekarang kita kocok sampai nggak bergerindil margarinnya ya teman-teman, dan warnanya itu agak berubah warna seperti ini ya. Kemudian kita ganti menggunakan centong. Nah seperti ini teksturnya teman-teman. Margarinnya nggak bergerindil ya. Nah sekarang ini kacangnya setengah kilo dulu ya, kita taruh di baskom. Kemudian kita masukkan ini 1 centong adonan telur, dan sebelumnya harus kita aduk dulu ya supaya nggak mengendap ya teman-teman. Lalu kita aduk sampai semua tercampur merata, supaya nanti kalau ditaruh tepung terigu itu semua terigunya menempel ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar ngaduk itu merata ya teman-teman. Nah setelah itu kita sisihkan dulu ya. Kemudian ditambah kita masukkan ini tepung terigu secukupnya ya. Lalu kita taruh kacangnya. Kemudian kita interi sampai semua itu terlumur dengan tepung terigu. Ini nanti kita lakukan sampai 3 kali ya teman-teman. Maksudnya tepung terigu 3 kali, adonan telur itu juga 3 kali ya. Karena kalau cuma 1 atau 2 kali itu kacangnya belum tertutup rapi teman-teman, belum tertutup sempurna maksudnya. Kalau kalian nggak bisa ngenteri, ini cara yang efektif ya teman-teman, menggunakan spatula. Kemudian kita interi lagi, lalu kita ayak ya. Kita ayak menggunakan bakul yang ada lubangnya seperti ini ya. Ini bakulnya yang saeneke, pokoknya saeneke yang pawon ya teman-teman. Kemudian kita ayak. Setelah kita ayak sampai selesai, kemudian kita taruh di baskom lagi, lalu kita taruh adonan telur lagi, dan seterusnya ya teman-teman, sampai 3 kali ya. Adonan telur 3 kali, adonan kering juga 3 kali. Kemudian kita aduk sampai semua itu tercampur dan sampai itu basah ya, supaya nanti tepung terigu itu menempel begitu ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Yuk kita lanjutkan sampai selesai ya. Nah ini sudah saya lakukan sampai selesai. Hasilnya sangat mulus banget teman-teman, walaupun belum digoreng. Nah ini triknya yang paling penting supaya kacangnya sampan itu tidak mudah melempem ya teman-teman.
Trik yang nomor 1 adalah kita nyalakan api kecil dari awal sampai akhir supaya kacangnya itu matang merata ya teman-teman. Tapi kalau pakai api besar nanti kacangnya itu jabone gosong, dalamnya belum matang. Nah, itu yang mengakibatkan kacangnya mudah melempem. Nah, sekarang minyak sudah panas, kemudian kita masukkan. Ini nanti dari awal masuk sampai matang kira-kira 15 menit teman-teman. Kita harus sering mengaduknya ya. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, kita harus sering mengaduknya. Ini sudah hampir matang ya teman-teman. Ini cukup lama ya, kira-kira 15 menit. Kita harus telaten, kalau nggak telaten nanti kacangnya itu nggak bagus ya teman-teman. Nah, ini tandanya kacang sudah matang, itu minyaknya tidak begitu mendidih teman-teman, seperti ini ya. Kemudian kita angkat lalu kita tiriskan. Nah, ini trik yang kedua. Kalau kacang sudah matang lalu kita tiriskan, yang benar-benar tiris minyaknya itu benar-benar kering seperti ini ya teman-teman, supaya nanti kacangnya itu kokoh, renyah, tahan lama dan tidak mudah melempem ya. Dan trik ketiga, kalau kacang sudah digoreng semuanya, kalau kita mau packing harus nunggu kacangnya itu benar-benar dingin ya teman-teman, jangan sampai ada anget-anget begitu ya. Nanti kalau di packing di plastik itu juga mengakibatkan kacangnya mudah melempem. Jadi jangan abaikan 3 trik ini ya teman-teman, supaya kacangnya sampan itu nggak mudah melempem. Nah, ini sekarang kacangnya sudah matang, sudah benar-benar dingin, nggak berminyak. Ini sudah bisa di packing sesuai pesanan atau sesuai selera kita ya teman-teman ya. Nah, seperti ini contohnya, ini buat lebaran ya teman-teman, ditaruh di toples, harus menunggu sampai benar-benar dingin ya. Pokoknya jangan sampai hangat-hangat begitu ya, itu dijamin kacangnya sampan itu mudah melempem walaupun gorengnya itu sudah benar. Nah, ini sudah yang separuh saya taruh di toples, yang separuh saya taruh di wadah seperti ini ya teman-teman. Ini satu wadah beratnya 340 gram, ini saya jual 28.000 ya teman-teman. Dan sisanya saya bungkusi di plastik ini ya teman-teman. Ini menjadi 10 bungkus ya, 2000-an. 2000-an ini teman-teman, jadi 10 ya. Simpel sekali kan teman-teman, jangan abaikan 3 trik ini kalau kalian nggak ingin kacang itu mudah melempem. Nah, cukup sampai di sini dulu video dapur Bunda Siska. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan semoga nanti kalian suka dengan resep dapur Bunda Siska selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.